aku kadang kayak, aduh aku nggak sengaja baca nih ada paragraf panjang banget isinya ngehujat aku dan aku bingung. Semua makin, mana nomornya? Mana mau lihat? Semuanya kayak, mau sabar. Semenjak itu mama masih kayak, mana? Aman marah, cuma cerita gitu. Kamu tuh awal banget masuk Indonesian Idol itu kan pasti ada dalam tanda kutip kamu akan terbayang-bayangi dengan sosok abang kamu kan. Gimana kamu bisa kayak menepis omongan orang kayak gue nih pantas ada di dunia entertainment kayak gitu? Oke. Kan mau nggak mau pasti akan terbayang-bayang dong. Apalagi kemarin main Rangga dan Cinta. Kok ADC sih? Iya, Rangga dan Cinta jadi murni dia. Jadi memang iya sih waktu zaman aku awal masuk banget kebetulan abang nemenin kan waktu audisi. Sekarang nggak expect abang ternyata dipanggil juga waktu itu pas audisi. Jadi memang banyak waktu itu ada komentar, Rara nih bayang-bayang Raffi Sudirman doang nih, nggak bisa sendiri nih gitu kan. Awal tuh aku sempat mikir juga, aduh gimana ya caranya melepas bayang-bayang abang gitu. Aku tahu abang memang ngajarin aku banyak banget hal dalam dunia entertain ini gitu. Tapi sering berjalannya waktu Kak, aku kan di Indonesian Idol apa-apa balik lagi sendiri Kak. Aku belajar banget mandiri. Dimana aku nggak bisa tuh minta tolong abang untuk gini-gini atau minta tolong abang hanya bisa dukung dari luar gitu. Jadi aku ngerasa dengan aku di dalam berjuang sendiri, terus aku juga alhamdulillah prosesnya juga aku lewatin berbagai tantangan dan challenge yang diberikan. Waktu itu ada dangdut, terus ada banyak banget EDM, terus ada banyak banget deh tema-temanya gitu. Dan itu aku benar-benar berjuang sendiri. Dari situ aku ngerasa alhamdulillah saat aku berjuang sendiri, aku tahu gimana cara polanya aku melakukan ini semua. Aku dapat banyak apresiasi dari juri waktu itu, terus dari netizen juga waktu itu. Dan aku lihat mereka mulai kayak, oh ini Rara Sudirman, bukan Rara Sudirman adek abang, adek Raffi gitu. Malah lucunya nih Kak, aku sempat lihat waktu itu ada satu tweet atau satu apa gitu. Terus habis itu kayak, dulu tuh aku selalu gini Kak, oh Rara Sudirman tuh adeknya Raffi Sudirman ya gitu. Sekarang aku lihat, oh Raffi Sudirman itu kakaknya Rara Sudirman ya? Gitu kan, aku kayak, wah udah di posisi ini kayak gitu. Terus aku yang nunjukin ke abang, bang lihat bang, iya memang sekarang lo lebih gini kok kata abang gitu. Terus aku bilang kayak, enggak ini aku cuma bercanda doang bang, aku bilang gitu, enggak lah. Tapi aku seneng aja bisa ada yang kayak gini sekarang gitu. Dulu tuh kayak, oh Rara tuh adek Raffi sebenarnya siapa sih? Kakaknya Rara, oh gitu, aku baru tahu. Tapi lucunya sekarang abang kan juga cemplung di dunia acting ya Kak, which is abang tuh sebenarnya nggak ada basic acting sama sekali. Kan aku lah istilahnya kalau musikal kan kita belajar acting apa gitu kan. Kalau abang tuh benar-benar nggak ada, naturally aja. Tapi lucunya dia yang duluan dapat kesempatan untuk main film ya. Alhamdulillah banyak yang mengenal dia sekarang sebagai Borne dari Rangga dan Cinta. Nah sekarang tuh aku senengnya abang sama aku tuh udah bisa berdiri sendiri di kaki. Maksudnya artinya orang kenal abang sebagai abang, orang kenal aku sebagai aku. Dimana orang mengetahui bahwa kita kakak adik tuh nanti di lain waktu gitu Kak. Karena waktu itu pernah aku datang sama abang, terus kayak, kok kalian Sudirman nih, kalian apa sih? Oh kakak adik gitu. Jadi mengenalnya tuh sebagai satu hal yang satu gitu. Jadi sekarang banyak yang mengenal nanti kalau misalnya Rara dan Raffi tuh adik dan kakak. Padahal dulu tuh kita selalu disangkut pautkan. Abang sempet yang kayak bilang kayak, lucu juga ya Ra, sekarang orang-orang kenal kita bisa sendiri-sendiri gitu. Kalau dulu kita nempel gitu. Brandingnya berarti udah berhasil ya? Alhamdulillah ya Kak, begitulah ya gitu. Tapi aku seneng, abang juga seneng kalau sekarang artinya Rara udah banyak dikenal tanpa abang banyak dikenal juga tanpa aku. Tapi kita saling dukung juga, dan kita adik kakak ya temen-temen ya gitu. Bukan satu marga doang nih, kita adik kakak gitu. Karena kan banyak yang bilang gitu kan Kak, nama belakang doang gak sama itu. Enggak, kita adik kakak nih teman-teman, dipertegas gitu. Aku happy banget hari ini bisa wawancara Rara, karena dulu pernah nonton langsung Rara, waktu pas top 9 tuh berarti yang dangdut. Wah, top 10 itu berarti Kak? Oh top 10 ya? Kalau top 9 soundtrack. Oh, berarti pas dangdut itu. Dangdut, Boleh gak sih dijanjiin? Wih, kakak mau denger nih kalian semua nih, boleh dong. Boleh gak sih? Boleh banget dong. Dikit aja. Coba ya. Cikini kegondang dia, ku begini gara-gara dia. Cik come back Tasik Malaya, hati capek capek, bila kau tak setia.
Luar biasa. Terima kasih. Suaranya Kak. tuh beda dari warna-warna yang ada di Indonesian Idol. Amin. Tapi juga nggak luput dari hujatan. Bener gak sih, Rara? Betul sekali. Gimana nanggepinnya waktu itu? Wow, waktu itu ya. Sebenarnya aku itu kalau hujatan yang secara ketikan belum pernah sih Kak. Aku walaupun udah terjun di dunia entertain sebelum ikut Indonesian Idol, mungkin kadang tuh cuman kata-kata sirik-sirikan aja. Tapi aku nggak pernah melihat hujatan sebanyak itu ya. Jadi waktu Rara masuk Indonesian Idol, karena suara Rara segmented ya banyak yang bilang mirip-mirip seriosa, mirip-mirip musikal gitu. Banyak kuping-kuping Indonesia yang belum bisa menerima itulah gitu. Jadi waktu itu Rara sempat shock dikit, kayak ini kok agak kesini ya gitu komentarnya. Walaupun aku kayak kadang ngerasa apa iya ya aku kayak begini ya, apa iya ya kayak gini ya gitu. Tapi sekarang ya Kak kalau dilihat-lihat lagi ya, aku tuh ngerasa memang nggak semua orang bisa suka sama kita. Pasti ada yang suka, ada yang enggak gitu. Dulu tuh aku pikirin banget ke orang-orang yang nggak suka. Aku tuh overthinking banget lah pokoknya. Aku kayak kenapa mereka nggak suka? Apa aku terlalu cempreng? Apa aku terlalu vibranya tebel atau gimana? Aku tuh sampai waktu itu pernah ada satu momen di Indonesian Idol, aku bawain lagu pop, lagunya Katiara Andini waktu itu. Katiara itu kan beda ya suaranya sama aku teman-teman. Terus habis itu aku bener-bener coba banget Kak, gimana caranya suara musikalku dan suara segmented ini tuh nggak kedengeran di lagu Katiara ini gitu. Waktu itu aku ada vokal coachnya juga, aku coba kakak bantu aku Kak gimana caranya. Alhamdulillah tereksekusi dengan baik sih, tapi memang ada beberapa tuh yang kayak tetep aja dia musikal, tetep aja tuh nggak enak nih lagu pop gitu. Dari situ aku kayak ngerasa tetep aja akan ada orang yang nggak suka sama kita walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin gitu. Dan sekarang aku menghadapinya gimana? Aku ngerasa sekarang it's okay to have people yang nggak suka sama kita fokus aja sama orang-orang yang baik sama kita, orang-orang yang dukung sama kita. Karena aku ngerasa juga walaupun banyak yang nggak suka sama aku, banyak juga yang suka banget sama aku dan baik juga sama yang sayang aku gitu. Dan aku sangat menghargai orang-orang yang sayang sama aku dan suka sama aku gitu. Jadi untuk orang-orang yang nggak suka sama aku nggak apa-apa, kalian boleh beropini dan berpendapat apapun, tapi semoga aku tidak melakukan hal-hal yang salah gitu kan. Jadi aku menghadapinya sekarang sih dengan berdamai dengan apapun itu sih Kak. Kalau kayak gitu tuh lebih sering cerita ke siapa sih? Kalau soal ini? Iya, ke mamah kah? Ke mama sih, kadang ke mama. Responnya apa? Kalau mamaku itu ya Kak, mama tuh agak beda sama aku memang. Gimana tuh? Mama tuh jauh lebih ekstrovert ya. Jadi kadang tuh mama suka yang kayak, mana ada orangnya? Mana? Sini mama lihat. Terus aku yang kayak, aduh nggak jadi deh mah. Jangan diperparah deh gitu. Jadi kadang tuh kan banyak banget Kak orang-orang yang suka DM-in aku atau apalah ngechat-ngechatin yang nggak jelas. Aku kadang kayak, aduh aku nggak sengaja baca nih ada paragraf panjang banget isinya ngehujat aku dan aku bingung. Terus mama gini, mana nomornya? Mana mau lihat? Terus mama kayak, mau sabar. Semenjak itu mama masih kayak, mana? Aman marah, cuma cerita gitu. Terus habis itu mama yang kayak, ya tetep aja, Rara nggak boleh gitu, Rara nggak mau ngapain kok katanya gitu. Terus akhirnya tapi aku bilang ke mama nggak semua orang harus diladenin, nggak semua orang harus dijawab. Akhirnya mama ngerti. Terus mama juga yang kayak sekarang juga udah berdamai juga sama orang-orang nggak suka sama aku gitu. Karena sekarang ya udah ya, aku ngerasa orang yang sayang juga banyak kok. Jadi kenapa harus dipikirkan gitu orang-orang nggak suka. Luar biasa ya, dukungan dari mama. Alhamdulillah Kak, punya mama Batak lumayan nih, mental baja alhamdulillah gitu.